Selamat berjumpa kembali di Fon TV. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe, agar bisa terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Sejarah Peradaban dan Persatuan Bangsa. Semester 1, Tahun Ajaran 2020-2021. Tim dosen pengampu mata kuliah. Pendidikan Pancasila. 1. Fonaha Hulu, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. 2. Dr. Pandapotan Damanik, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak pendapat yang bermunculan terkait dengan dari mana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Para ahli sejarah saling mengeluarkan argumennya disertai dalih pembenaran dari dugaannya masing-masing. Teori asal-usul nenek moyang Indonesia. Menurut teori Nusantara, dalam teori Nusantara menyebutkan, jika nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Kepulauan Indonesia, tidak berasal dari luar dan mereka menetap serta berkembang di wilayah Indonesia itu sendiri. Dapat dibaca juga, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, di mana teori tersebut didasarnya pada banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Tokoh-tokoh pendukung teori Nusantara, seperti Muhammad Yamin, Sultan Takdir Ali Syahbana, Goris Kraf, pada teori tersebut didasari jika bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Selain itu, adanya kemungkinan jika orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Menurut teori Out of Taiwan, teori Out of Taiwan merupakan teori yang menerangkan jika manusia yang berada di Indonesia terbentuk berasal dari Taiwan bukan China. Dilansir Historia, teori Out of Taiwan lebih banyak pendukung karena ditopang oleh bukti arkeologis. Diketahui jika Taiwan menyimpan bukti budaya Austronesia yang tua sebelum sampai dan menetap di sana. Orang Austronesia pertama diyakini dari wilayah China Selatan. Di China Selatan, tepatnya di Hemudu ditemukan sisa-sisa tembikar, alat pertanian kayu dan tulang, bukti untuk pertukangan, dan pembuatan kapal. Kemudian ada dayung, kumparan pemintal benang untuk menenun, anyaman, tali dan sejumlah besar padi yang dipanen. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran gaya hidup berburu yang diduga berasal dari masa Paleolitik Asia Timur ke kehidupan menetap sambil bertani dan ternak. Kemudian mereka bergerak menuju Kepulauan Filipina. Satu kelompok bergerak ke barat daya melalui Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Kelompok lain ke arah selatan menuju Sulawesi. Menurut teori Out of Africa, dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Dalam teori Out of Africa, menganggap bahwa Homo erectus tertentu di Afrika adalah nenek moyang manusia modern. Kemudian model tersebut berevolusi di suatu daerah di Afrika. Selanjutnya para keturunannya bergerak cepat ke seluruh pelosok dunia. Di Afrika adalah jalur Homo sapiens. Dilahirkan dan sejak saat itu mereka keluar Afrika dalam berbagai gelombang migrasi. Di mana, mendiami sudut-sudut dunia yang belum terjangkau sebelumnya. Bentuk-bentuk Homo sapiens awal di luar Afrika hanya dianggap sebagai spesies terpisah yang kemudian punah. Baca juga, fosil nenek moyang ayam ditemukan di Belgia. Dijuluki Wonder Chicken teori Yunan. Dalam teori Yunan mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, China Selatan. Menurut teori Yunan, seorang sejarawan asal Belanda, yaitu von Heingelden, berdasarkan penelitiannya von Heingelden, berargumen bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Diterangkan olehnya bahwa semenjak tahun 2000 tahun sebelum Masehi, sampai dengan tahun 500 sebelum Masehi, dari zaman batu Neolitikum hingga zaman perunggu, telah terjadi migrasi penduduk purba dari wilayah Yunan, China Selatan, ke daerah-daerah di Asia bagian selatan termasuk daerah Kepulauan Indonesia. Perpindahan ini terjadi secara besar-besaran, diperkirakan karena adanya suatu bencana alam hebat atau adanya perang antar suku bangsa. Migrasi besar-besaran ke Austronesia, daerah kepulauan di Asia bagian selatan ini oleh Gelden dinamai dengan sebutan Austronesia yang berarti pulau selatan. Austro sama dengan selatan, Nesos sama dengan pulau. Austronesia sendiri mencakup wilayah yang amat luas, meliputi pulau-pulau di Malagasy atau Madagaskar sebelah selatan, hingga Pulau Paskah sebelah timur, dan dari Taiwan sebelah utara, hingga Selandia Baru sebelah selatan. Pendapat von Heingelden ini dilatar belakangi oleh penemuan banyak peralatan manusia purba masa lampau, yang berupa batu beliung berbentuk persegi di seluruh wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Peralatan manusia purba ini sama persis dengan peralatan manusia purba di wilayah Asia lainnya, seperti Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja terutama di sekitar wilayah Yunan.
Pendapat von Heingelden juga didukung oleh hasil penelitian Dr. Ken di tahun 1899 yang membahas seputar 113 bahasa daerah di Indonesia. Dari penelitian itu Dr. Ken menyimpulkan bahwa kesemua bahasa daerah tersebut awalnya bersumber pada satu rumpun bahasa. Rumpun bahasa yang dinamai bahasa Austronesia. Nenek moyang kita tersebar ke beberapa pulau di Indonesia dan memperoleh sebutan Melayu Indonesia. Pembagian bangsa Melayu Indonesia. Bangsa Proto-Melayu, Melayu Tua. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang pertama kali datang ke Nusantara pada gelombang pertama. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Proto-Melayu memasuki wilayah Indonesia melalui dua jalur, yaitu 1. Jalur barat melalui Malaysia Sumatera dan 2. Jalur utara atau timur melalui Filipina Sulawesi. Bangsa Melayu tua ini dianggap memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan manusia purba umumnya pada masa itu. Ini dibuktikan dengan penemuan bukti kebudayaan Neolitikum telah berlaku di hampir semua peralatan mereka, yang terbuat dari batu yang sudah dihaluskan. Hasil kebudayaan zaman Neolitikum dari orang-orang Austronesia yang terkenal yaitu kapak persegi. Kapak persegi sendiri banyak ditemukan di wilayah Indonesia Barat, yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi Utara, dan perlu diketahui bahwa suku bangsa Indonesia saat ini yang termasuk keturunan Proto-Melayu dari suku Dayak dan Toraja. Bangsa Deutero Melayu Muda, bangsa Deutero Melayu, atau bangsa Melayu Muda adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang datang ke Nusantara pada gelombang kedatangan kedua, yakni pada kurun waktu 400 sampai 300 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Muda atau Deutero Melayu berhasil melakukan asimilasi dengan para pendahulunya yang tak lain adalah bangsa Melayu Tua atau Proto-Melayu. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, diketahui bahwa bangsa Deutero Melayu masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur barat, di mana rute yang mereka tempuh dari Yunan atau Teluk Tonkin, Vietnam, Malaysia, hingga akhirnya tiba di Nusantara. Bangsa Melayu Tua juga dianggap mempunyai kebudayaan yang jauh lebih maju dibandingkan pendahulunya, bangsa Proto-Melayu. Mereka sudah berhasil membuat barang-barang dari perunggu dan besi. Dan beberapa di antaranya antara lain kapak serpatu, kapak corong, dan nekara, serta menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, dan punden berundak-undak. Suku bangsa Indonesia saat ini yang termasuk keturunan bangsa Melayu Muda adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis, bangsa primitif. Sebetulnya, sebelum kelompok bangsa Austronesia masuk ke wilayah Nusantara, sudah ada beberapa kelompok manusia purba yang sudah lebih dahulu menempati wilayah tersebut. Mereka adalah bangsa-bangsa primitif dengan budaya yang sangat sederhana. Mereka di antaranya adalah manusia Pleistosin, suku Wedoid, dan suku Negroid. Pertama, manusia Pleistosin. Kehidupan manusia purba ini selalu berpindah tempat dengan kemampuan yang sangat terbatas. Demikian juga dengan kebudayaannya sehingga corak kehidupan manusia purba ini tidak dapat diikuti lagi, kecuali beberapa aspek saja. Kedua, suku Wedoid. Sisa-sisa suku Wedoid hingga kini masih ada dan dapat kita temukan. Mereka hidup meramu dan mengumpulkan makanan dari hasil hutan dan memiliki kebudayaan yang sangat sederhana. Suku Sakai di Siak dan suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang adalah dua contoh peninggalan suku Wedoid di masa kini. 3. Suku Negroid. Di Indonesia sudah tidak terdapat lagi sisa-sisa kehidupan suku Negroid. Namun, di pedalaman Malaysia dan Filipina, keturunan suku ini rupanya masih ada. Suku Semang di semenanjung Malaysia dan suku Negrito di Filipina merupakan bukti nyatanya nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan nasional. Menurut sejarah, kira-kira pada abad ke-7 sampai abad ke-12, bangsa Indonesia telah mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan dan kemudian, pada abad ke-13 sampai abad ke-16, didirikan kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua zaman itu merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia pada masa itu telah memenuhi syarat-syarat suatu bangsa yang mempunyai negara. Kedua kerajaan itu merupakan negara-negara berdaulat, bersatu, serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Nusantara ini. Pada zaman tersebut, kedua kerajaan itu mengalami kehidupan masyarakat yang sejahtera. Menurut Mr. Muhammad Yamin, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama, yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap. Tahap pertama, zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Shailendra tahun 600 sampai 1400 Masehi.
Tahap kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit dari tahun 1293 sampai dengan tahun 1525. Kedua tahap negara kebangsaan tersebut adalah negara kebangsaan lama. Tahap ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus tahun 1945.